Halo, ini adalah tutorial yang kelima mencoba ESP32 dan ESP32 Arduino. Yang kita lakukan pada tutorial 5 ini, kita akan menambahkan sensor PIR atau pasif infrared. Ya. Sensor pasif infrared ini berfungsi untuk mendeteksi gerakan. Baik, apa yang kita butuhkan? Satu buah ESP32 dan satu buah ESP32 Arduino. Pilih salah satu ya. Kemudian satu buah kabel data, kemudian satu unit komputer, kemudian kita membutuhkan sensor PIR. Satu unit fungsinya adalah untuk mendeteksi motion atau gerakan ya. Kemudian kabel jumper sebanyak 6 buah. Sebenarnya sensor PIR ini membutuhkan kabel jumpernya cuma 3, ya, positif, negatif, dan data. Nah, tapi karena kita ingin menginovasikannya dengan LED, maka kita butuh satu buah LED dan tambahan 3 buah kabel jumper. Kemudian karena kita menggunakan LED, kita butuh resistor 220 ohm sebanyak satu buah. Nah, mari kita perhatikan sensor PIR ini, ya, atau pasif infrared sensor. Ya. Sensor PIR ini bentuknya seperti ini ya, seperti dome ini ya. Nah, ini ada beberapa fungsi. Ini ada fungsi sensitivity-nya, ya, kita bisa adjust ya. Silakan disesuaikan. Ini bisa menggunakan obeng ya. Kita sesuaikan. Kemudian ini time delay. Jadi time delay-nya juga bisa disesuaikan. Nah, ini pasif infrared sensornya namanya adalah HCSR501. Pin-nya ada banyak sebenarnya, ada jumper set, ada repeat trigger dan single trigger. Ada yang ini pin yang di atas ini fungsinya ground, ini output ya, dan ini power ya. Power. Nah, positif ya. Baik. Sehingga kita setidaknya butuh 3 kabel jumper di sini. Nah, ada beberapa cara memasang sensor PIR ini, tapi yang saya contohkan adalah yang sederhana saja. Ini adalah rangkaian ESP32 yang kita gunakan ya. Jadi di rangkaian ini kita menghubungkan sensor PIR ya dan LED ke ESP32. Kalau kita perhatikan, ini positif masuk ke 3,3 atau 5 volt itu bebas ya. Kalau di sini saya menggunakan 3,3. Kemudian ini output ya, output ini masuk ke GPIO 27. Ya, ini 27. Ini sebagai contoh saja ya. Ini contoh 27. Ini ground masuk ke ground. Nah, di sini saya menancapkannya di sini, kemudian tarik kabel jumper masuk ke negatif ya, ke ground. Negatif masuk ke ground. Ya. Kemudian berikutnya LED. LED dihubungkan dengan resistor terlebih dahulu, kutub positifnya. Kemudian yang positif itu dihubungkan ke GPIO 13. Ya. Kemudian ground ini masuk ke negatif. Nah, ini ground masuk ke ground ya. Kurang lebih sama ya. ESP32 dan ESP32 Arduino ya sama, hanya nanti nomor pinnya ini disesuaikan saja ya. Misalkan ini 26, ini 5 gitu ya. Nah, LED 5, sementara sensor PIR 26. Nanti di dalam program silahkan disesuaikan, karena sebelumnya kita sudah pernah menghubungkan sensor yang lain, kita sudah paham bagaimana membaca pinnya, ya, kemudian memprogram pinnya. Ya. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat program. Nah, ini adalah programnya. Di sini kita perlu setup terlebih dahulu, inisialisasi input pinnya. Nah, ini disesuaikan. Mau 27, mau 13, input pinnya berapa, LED pinnya berapa. Ini silakan disesuaikan ya. Oleh karena itu saya highlight ini. Ya, ini tolong disesuaikan. Ya. Oke. Kemudian pin mode. Pin mode yang input pin ya. Yang ini yang sensor PIR itu fungsinya adalah input. Sementara LED pin itu output. Ya. Kemudian ini nanti disesuaikan baut serialnya 9600.
Kemudian ini ada delay. Nah, ini sebenarnya nanti kita akan memainkan delay ini supaya lampunya tidak langsung otomatis mati dan seterusnya. Tapi nanti silakan dicoba-coba bagaimana memainkan delay, termasuk mengubah ya settingan dari sensor peer-nya ya, yang menggunakan baut itu ya. Maaf, obeng ya, menggunakan obeng. Nah, ini bisa diputar-putar ya. Nah, ini kalian diputar-putar ya, sensitivity-nya dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita buatkan variabel file berisi integer gitu ya. Ini digital read input pin. Nah, ini kita akan membaca input pin-nya apakah high atau ada motion ya, berarti ya ada motion atau tidak ada motion. Nah, di sini sebenarnya kita ingin apakah di print ya, apakah dia nilai value-nya filenya ini high atau low gitu ya. Nah, jika high artinya sensor ini menerima gerakan ya, maka kita print motion detected dan digital write LED pin-nya menjadi high, jadi menyala. Sementara jika tidak, jika low, maka no motion detection atau no motion detected dan matikan lampu LED. Nah, kemudian kita delay 0,1 detik ya. Kemudian upload ke ESP32 Arduino. Oke, saya sudah buatkan rangkaiannya. Ya, kurang lebih bentuk rangkaiannya seperti yang saya buat ya. Ini. Nah, ini di sini saya sedikit berbeda mungkin ya. Nah, yang saya gunakan, saya menggunakan 27. Ini agak terbalik kameranya. Nah, 27 dan 13 ya. 13 itu untuk LED, ya kuning ini ya. 13 untuk LED. Ini LED, kuning. Kemudian 27 untuk sensor peer. Nah, itu abu-abu. Ya. 27 untuk sensor peer. Nah, ini kurang lebih gini rangkaiannya. Yang putih ini ke ground ya. Yang putih ke ground. Nah, LED yang hijau juga ke ground. Nah, ke ground samping. Ya. Kemudian sensor peer-nya juga ke ground, yang merahnya ke ground. Ya. Nah, ini. Oke, setelah rangkaian kita selesai, ya. Setelah rangkaian dibuat, kemudian kita perlu mengupload programnya. Ya. Ini programnya. Iya. Ya, ini programnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita harus ingat-ingat nih 9600 ya. Saya pastikan dulu, oh ini tidak ada. Berarti harus kita hubungkan terlebih dahulu. Ambil kabel data. Ya, kabel data. Ini salah kabel data. Nah, ini kabel data ESP32. Kita hubungkan ya. Nah, kita hubungkan. Kemudian saya kehabisan ini. Kemudian kita upload ya. Saya sebenarnya sudah upload. Tapi saya akan coba upload. Saya akan coba bukakan serial monitornya ya. Ya, pertama apa? Kita pilihkan portnya ya, COM6 nih udah terbaca COM6. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa kita
Nah, ini sensor peer-nya yang menghadap ke bawah ya. Nah, ini. Ya. Nah, kalau ada pergerakan di bawahnya motion detected ya. Lampunya menyala. Ya. Saya menggerakkan tangan saya di bawah. Nah, motion detected, lampunya menyala. Nah, memang kerja si sensor peer ini optimalnya ya memang kalau digantung di atas gitu. Ya, kalau digantung di atas di langit-langit itu dia optimal. Tapi kalau nggak begitu dia agak apa ya namanya ya, nggak susah membaca ya. Nah, yang dilihatnya itu sebenarnya perubahan cahaya ya. Nah, ini nggak tahu apa yang salah dari ini apa kecabut atau apa ya dari rangkaian saya. Nah, jadi ini ibaratnya miniatur lampu hemat energi ya mungkin ya. Jadi kalau tidak ada orang, tidak ada pergerakan, lampunya akan mati sendiri. Nah, ini lampu seperti ini biasanya dipasangkan di lorong ya, yang biasanya tidak ada aktivitas lain selain berjalan kayak gitu ya. Atau biasanya jangan dipasang di kamar mandi, contohnya ya, kamar mandi. Kenapa jangan dipasang di kamar mandi, di toilet ya? Karena pada saat di toilet, sedang diam, nanti lampu tiba-tiba mati. Terpaksa kita harus gerak-gerak di toilet. Gitu. Nah, kurang lebih itu fungsinya ya. Nah, makanya ini biasanya dipakai di tempat-tempat yang mungkin jarang orang berkumpul di sana, sehingga biasanya orang tuh hanya gerak, hanya lewat, gitu, seperti di lorong, di teras atau di jalan-jalan yang tidak merupakan tempat berkumpul. Nah, ini sistem seperti ini bisa dipakai ya. Nah, kalau ada pergerakan dia baru. Tapi kalau pergerakannya ringan atau tidak terdeteksi itu biasanya dia nggak bisa mendeteksi gitu. Nah, cuma ini tergantung pada sensitivitas sensornya. Ini sensitivitas sensor. Kalau ingin sedikit saja pergerakan kemudian dia menyala gitu ya. Nah, itu nanti bisa diatur sensitivitasnya di sini. Nah, cuma ya itu hati-hati ya. Kalau jangan-jangan hanya pergerakan daun atau pergerakan hewan itu juga dianggap sebagai motion bagi ini. Ya dianggap sebagai motion juga. Pergerakan daun, pergerakan pohon kayak gitu. Hanya bergerak sedikit saja atau ada kendaraan lewat yang lampunya menyala, nah itu dia akan dianggapnya sebagai motion nanti kalau terlalu sensitif. Oleh karena itu ya memang idealnya kita bisa mengatur sensitivitas dari sensor kita. Ya, baik. Nah ini jangan lupa bautnya kalau yang belum 1.600, 9.600 ganti dulu 9.600. Oke. Ini programnya saya silakan di ketik ya. Nah, ini hasil akhirnya adalah ini. Ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mencoba.